Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat podcast rangkuman PKN. Rangkuman wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang berisi Nusantara dengan wilayah dan batas-batasnya. Hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang Pasal 25A UUD 1945. Wilayah negara merupakan daerah atau kepulauan yang menunjukkan batas-batas suatu negara, di mana di dalam wilayah tersebut negara dapat melaksanakan kekuasaannya. Ruang lingkup negara, wilayah daratan termasuk tanah di dalam wilayah daratan bagian yang merupakan tempat pemukiman kediaman dari warga negara dan penduduk negara yang bersangkutan. Wilayah perairan atau disebut juga perairan teritorial adalah bagian perairan suatu negara. Wilayah dasar dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah perairan. Wilayah ruang udara merupakan bagian dari wilayah negara adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan di atas permukaan laut atau perairan. Batas wilayah Indonesia. Wilayah daratan. Untuk menentukan batas wilayah daratan biasanya dilakukan dengan negara lain yang berbatasan dengan daratan negara lain. Wilayah perairan, lautan dan perairan teritorial merupakan bagian wilayah dari suatu negara panutan. Batas-batas lainnya dan dapat kita ketahui dalam bentuk traktat multilateral sebagai berikut. Batas zona ekonomi eksklusif ZEE. ZEE merupakan wilayah laut dari suatu negara yang terbatas 200 mil dari garis pantai. Tiap negara mempunyai terhadap laut teritorial hingga 12 mil teritorial dari garis pantai. Batas zona bersebelahan. Penentuan batas zona kesebelahan adalah sejauh 12 mil laut di luar batas. Laut di luar batas laut teritorial atau 20 mil laut dari garis pantai. Batas landasan benua. Batas landasan benua yaitu sejumlah lebih dari 200 mil laut. Batas udara. Wilayah udara Indonesia. Teritorial udara bebas, kebebasan udara dan dengan hak khusus negara. Kebebasan udara dengan menutupi wilayah bagian negara untuk melakukan haknya. Teori kedaulatan negara. Negara berdaulat atas ruang udara dibatasi pada ketinggian tertentu. Kedaulatan dibatasi oleh hak lintas damai pesawat negara asing. Negara berkedaulatan penuh tanpa batas ke atas Konvensi Chicago 1944. 2. Ancaman dalam negeri. Pemberontakan bersenjata, konflik bersenjata, perang saudara, sabotase dalam negeri, aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme dalam negeri. Ancaman dari luar negeri, agresi, invasi, blokade, bombardir, pelanggaran wilayah, spionase, ansi yang dilakukan kelompok jaringan dari luar negeri. Pertahanan dan kemarahan negara merupakan sebuah usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional negara Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia seluruh. Tumpah darah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara,
keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dasar ketahanan negara. Ketahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, ketentuan hukum sosial, ketentuan hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Setiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Pasal 9 ayat 1 nomor 3 tahun 2002. Ciri-ciri sistem pertahanan dan keamanan yang berbiasif berapat semesta. Kerakyatan yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabadik oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kesemestaan yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Kewilayahan yaitu kekuatan pertumpahan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai kondisi geografi negara kepulauan Indonesia. Bentuk-bentuk usaha mempertahankan negara pendidikan masyarakat dan kewarganegaraan, pelantikan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, pengabdian secara profesi. Rangkuman ketiga, rangkuman PKN, keberagaman dan kemasyarakatan Indonesia. Keberagaman itu bukan hanya pakaian dan adat, keragaman itu juga terdapat dalam istilah gotong royong. Istilah gotong royong di daerah Yogyakarta dikenal dengan sebutan gugur gunung. Di Jawa Timur dikenal sebagai sambatan, di Bali dikenal sebagai ngoyoh, di Madura dikenal sebagai song kosong lambung. Gotong royong memiliki arti mementingkan kepentingan bersama. Bhinneka Tunggal Ika disemboyankan pertama kali pada 1995. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika digunakan untuk dasar persatuan rakyat Indonesia. Landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Ciri-ciri Bhinneka Tunggal Ika: adanya kebersamaan dan kewajiban bagi setiap warga negara. Tidak ada rasialisme, tumbuh dan berkembang dengan sikap sendiri dan membenci golongan lain atau perbedaan warna kulit. Terbiasa sikap saling menghormati antar warga negara. Itu saja podcast dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.